Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah majelis yang dirahmati Allah, tidak henti-hentinya mari selalu mengucapkan syukur kepada Allah. Pada pagi hari ini Allah izinkan kita semua untuk bisa bersama lagi di Majelis Formula Hati online. Semoga diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum materi, mari sejenak bersama surat Luqman ayat berapa? Sebentar ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuslim wajhahu ilallah wa huwa muhsin wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wa ilallahi aqibatul umur. Wa may yuslim wajhah, barang siapa yang menyerahkan dirinya. Ini wajahu itu kan wajahnya. Ini disebut wajah sebagai bagian atau itu dalam bahasa ilmu balaghah itu disebut sebagian tapi dimaksudkan semuanya. Kayak ini wajhatu wajhi alilladzi, saya hadapkan wajahku, yakni saya hadapkan diriku. Kayak masyarakat kok nggak kelihatan mukanya pada di mana nih orang-orang, yakni nggak kelihatan dirinya, yakni orangnya itu secara umum. Barang siapa yang menyerahkan dirinya ilallah, kepada Allah, wa huwa muhsin, sedangkan ia berihsan atau berbuat baik, berbuat ihsan, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka ia sungguhnya telah memegang janji yang kuat. Wa ilallahi aqibatul umur, dan kepada Allah akibatnya perkara-perkara. Wa yusri wajahu ilallah, ya. Ini ditegaskan di ayat ini setelah kita diajak untuk melihat tentang apa yang ada di langit dan di bumi, ya, bahwa Allah menyediakan bagi manusia apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kita teruskan wa idza qila muttabi ma anzalallah, terus ada penegasan wa yuslim wajhahu lillah, yang menyerahkan dirinya kepada Allah dan dia muhsin. Ada dua hal ya, Islam lillah, yang kedua wa huwa muhsin. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, ia telah memegang sebuah janji yang kuat, tali yang kuat. Wa ilallah akibatul umur, kepada Allah akibatnya perkara. Wa man kafara fala yazunka kufruh, barang siapa yang ingkar, fala yahzunka kufruh, jangan sekali-kali kekufurannya itu membuatmu sedih. Ilaina marji'uhum, ini kepada Rasulullah. Ilaina marji'uhum, kepada kami tempat kembali mereka. Nunabbi'uhum bima amilu, maka kami akan menceritakan kepada mereka atas apa yang mereka kerjakan. Innallaha alimun dzatis sudur, sungguh Allah Maha mengetahui atas apa yang ada di hati.
Bacaan pertama dari ayat 22 ya, yang di atas. Yang pertama bahwa orang yang menyerahkan diri secara penuh kepada Allah disertai dengan ihsan, ia telah memegang urwatil wuthqa. Apa sih urwatil wuthqa itu? Sebuah pegangan hidup yang kokoh, gitu gampangannya. Pegangan hidup yang kokoh. Ibarat kalau orang sedang berada di tanah yang licin, ya, supaya dia tidak jatuh, dia punya pegangan yang kokoh. Nah, pegangan yang kokoh itu dapat diraih oleh orang ketika dia berislam kepada Allah dan dia ihsan. Hidup lebih rumit daripada sekedar orang mendaki gunung. Kalau enggak punya urwatil wuthqa, itu akan terombang-ambing oleh kehidupan. Bahasanya orang-orang di lapangan, terombang-ambing oleh ombaknya kehidupan. Nah, kehidupan ini bisa memporak-porandakan sikap seseorang, baik yang memukau atau yang mengancam. Padahal manusia ketika diletakkan oleh Allah di dunia itu butuh sampai kepada satu tujuan, yakni bertemu Allah dan Allah ridhai. Kan itu kira-kira. Maka kalau dia tidak punya pegangan, dia bisa terombang-ambing, terpelanting sana, terpelanting sini, sehingga tidak sampai pada tujuan. Ibarat orang yang berjalan, waktunya sudah dibatasi, 63 tahun, kurang atau lebih. Setiap dia berjalan, itu angin kencang, tanah licin, bahkan curang. Udah kayak gitu, banyak yang mengajak untuk nongkrong, suruh mampir. Jadi godaan banyak, ancaman banyak, situasi rumit. Kalau tidak punya pegangan yang kuat, dia terpelanting dia. Itulah kekufuran, itulah kemunafikan, itulah kemaksiatan, itulah kezaliman. Nah, orang yang punya urwatil wuthqa, maka dia bisa bersikap benar. Dia bisa berjalan benar, tidak jatuh, sampai pada waktunya 63 tahun kurang atau lebih, dia sampai pada tujuannya. Nah, supaya dapat urwatil wuthqa, itu orang perlu melakukan dua hal. Islam kepada Allah, yakni ikut aturan Allah. Gampangannya gitu. Mengikuti aturan Allah. Yang kedua, dia bertindak sempurna waktu mengikuti aturan. Ihsan itu kan ada dua makna kan. Makna yang terkait dengan iman, maknanya anta budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarhaq. Kau menghamba Allah seakan-akan melihatnya, dan atau engkau meyakini Allah melihat. Atau ihsan bermakna sebagaimana yang disebutkan di surat Al-Mulk. Ahsanul amala maknanya adalah akhlasuhu wa aswabuhu. Ihsan maknanya adalah bertindak sempurna, niatnya ikhlas, prosesnya benar. Artinya
ketika dia berislam kepada Allah, dia tidak setengah hati, tidak sembarangan. Itu namanya ihsan. Ada istilah man tawadda'a fa ahsanal, itu hadis Rasulullah, man tawadda'a fa ahsanal wudu, yang wudu dan mengihsankan wudunya. Apa itu? Wudunya benar. Nah, kalau dia taat kepada Allah, mengislamkan dirinya kepada Allah, menyerahkan dirinya kepada Allah, ikut aturan Allah, ikut keputusan Allah, dan dia sempurna dalam melaksanakan ketaatannya, maka faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Nah, insya Allah kokoh sampai kepada Allah, dan insya Allah Allah ridhai. Wa ilallahi aqibatul umur. Selebihnya udah serahkan kepada Allah. Itu sudah selesai hidup kalau udah kayak demikian. Mungkin sampai di sini sejenak bersama Al-Quran. Nanti ayat berikutnya kita bahas di pertemuan berikutnya. Kita lanjut ke materi ya. Ini ya, hadis 220. Oh iya, hadis tentang masalah ini, 220 ini, ya, tentang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sedang disihir ya. Saya ulangi bacaan. An Aisyah radhiyallahu ta'ala, sudah lihat ya, An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam tubba hatta annahu la yukhayyalu anna qad sana syai'un ma sana'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu disihir hatta annahu la yukhayyal, sampai Nabi itu kayak berhayal, dibuat berhayal gitu. Dibuat seakan-akan annahu qad sana'a, ia telah berbuat sesuatu wa ma sana'a, padahal Nabi tidak melakukannya. Wa innahu da'a rabbah, dan sesungguhnya ia berdoa kepada Rabbnya. Tsumma qala asy'arti anna Allah qad aftani fima astaftuhu fi, apakah engkau merasa bahwa Allah telah menjawab kepadaku atas apa yang saya tanya kepadanya? Faqalat Aisyah, kemudian Aisyah bertanya, wa madzaka ya Rasulullah, apa itu? Qala ja'ani rajulan, datang kepadaku dua orang. Fajalasa ahaduma inda ra'si, ia duduk, salah satunya duduk di sisi kepalaku, wal akhar ala inda rijli, dan yang lain di sisi kakiku. Faqala ahaduhuma, maka salah satunya berkata, li sahibihi, ma, kepada temannya yang lain, ma waja'ur rajul, ini orang ini maksudnya Rasulullah ya. Apa yang diderita Rasulullah? Qala al-akhar, maka yang lain menjawab, matbub, ia disihir. Qala man tabbahu, siapa yang mensihirnya? Qala Labid ibn al-A'sam, yang mensihir adalah Labid ibn al-A'sam. Qala fi madza, tentang apa? Qala fi mushtin wa musyatah wa jufi tal'atin dzakar. Ini musyata min asy-sya'r alladhi yasqutu min ar-ra's wal lihya min at-tazib bil musht, yakni dalam sebuah rambut, jadi mushtin wa musyata, yakni dalam sebuah ikatan rambut. Wajuf fitol ati dzikr, wajuf fitol ati dzakar,
Ini ada tafsirnya al-juf ya utal wa huwal ghisha alladhi yakunu fawqahu wa yarwi fi jibbi tal'a ay fi dakhiliha. Juf fi tal'a yakni daleman sebuah tempat, al-ghisha alladhi yakunu fawqahu yakni penutup sebuah tempat. Fa'ainahu yakni ada sihirnya itu berupa rambut yang jatuh ya dari orang itu namanya mustin wa musyata. Ketika rambut itu disisir yang jatuh, itulah itu namanya mustin wa musyata. Jufi tal'a yakni ada sebuah dua makna, yakni tutupnya bejana atau dalamannya bejana. Fa'ainahu di mana letaknya? Qala fi Darwan. Wa Darwanu bi'run fi Bani Zuriq. Di Darwan, dan Darwan adalah sumur di Bani Zuriq. Qalat Aisyah berkata, fataha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma raja ila Aisyah. Fataha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma raja ila Aisyah faqala. Maka didatangkan tadi mustin wa musyatah tadi, rambut dan bejana tadi atau tutup bejana tadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma raja'a ila Aisyah. Kemudian Nabi kembali berkata kepada Aisyah, wallahi faqal, kemudian ia berkata, wallahi la ka'anna ma'uha nuqa'atul hina. Wa la ka'anna nakhluha urus syayatin. Qalat faqultu lahu ya Rasulullah halla akhrajtuhu. Seakan-akan airnya itu kayak air hina. Tahu ya hina ya? Hina itu yang dipakai itu untuk kuku dan perempuan. Wala ka'anna nakhluha ru'us syayatin. Qalat faqultu lahu ya Rasulullah, saya bertanya kepada Rasulullah, halla akhrajtuhu, bisakah saya keluarkannya? Qala amma ana faqad syafanillah, sesungguhnya saya telah Allah sembuhkan. Karitu an yusar ala nasi minhu syarra, saya takut untuk membuat heboh kepada orang-orang, yakni membuat heboh keburukan kepada orang-orang. Nah, di hadis berikutnya ini ada penjelasan, tapi nanti lagi aja. Oke ya. Bahwa kejadiannya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu disihir. Yang mensihir namanya Labid ibn A'sam. Sehingga Nabi itu seakan-akan berhayal telah berbuat, padahal tidak berbuat. Kemudian Rasul bertanya ke Aisyah tentang apakah saudah, dan Rasul kemudian berdoa. Dan akhirnya Allah kirim dua orang, yakni dua malaikat ini ya, dua orang. Salah satunya duduk di area kepala, satu duduk di area kaki. Salah satunya bertanya, sakitnya ini apa? Sakitnya itu disihir. Siapa yang sihir? Labid. Bentuk sihirnya itu rontokan rambut dan
penutup kain atau penutup bejana. Dan sebuah makna yang lain, yakni rambut dan yakni dalam bejana yang ditaruh di sumur Dharwan. Ya, ini salah satu sumurnya Bani Zuraik. Nah, tadi Rasul menyebutkan airnya seperti itu, kental sekali. Rasulullah SAW kemudian sembuh dari situasi itu, dan ketika Aisyah hendak ingin mengeluarkan sihir tadi, Rasul memilih untuk tidak melakukannya karena Rasul sudah sembuh dan Rasul tidak ingin membuat heboh yang buruk, heboh di tengah sahabat. Pelajaran pertama, ini ngelanjutin bahwa sihir itu ada. Ada yang namanya sihir itu ada. Pengaruh tidak berpengaruh itu tergantung kehendak Allah. Jadi pengaruh tidak berpengaruh tergantung kehendak Allah. Mirip dengan makhluk Allah yang lain. Kayak jarum. Jarum itu ada. Bisa ketika ditancapkan di kulit, berpengaruh tidak berpengaruh tergantung kehendak Allah. Bisa sakit, bisa tidak. Nah, kita tidak menafikan adanya sihir. Ada sihir. Dasarnya, ini hadis Rasulullah. Termasuk nanti ayat Quran. Masalah dengan Sulaiman itu. Tetapi berpengaruh tidak berpengaruh, semua makhluk Allah tidak punya pengaruh kecuali atas izin Allah. Yakni tidak serta-merta orang sihir kemudian berdampak. Enggak. Bukan berarti kalau sihir otomatis cespleng. Ya enggak ada yang cesplengan itu enggak ada. Wah sana nih ke dukun sana itu cespleng. Enggak ada cesplengan itu enggak ada. Oke ya. Tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah izinkan terjadi, terjadi. Kalau tidak, mau paling cespleng 1000 kali, ya enggak cespleng. Ini perlu penguatan iman yang luar biasa supaya sesuatu yang menghebohkan ini tidak keder. Orang-orang tidak keder. Karena akhir-akhir ini urusan kayak gini mulai ada tempat atas nama budaya. Kadang yang bingung nih, budaya itu kan produk orang. Sebelum kita mungkin agak lama. Jadilah kita lahir, lihat itu. Kita akhirnya terikat. Biasa kan? Apa saja yang punya experience waktu kecil, orang itu terikat. Saya pernah, kenapa orang-orang itu kalau lahir di desa, kemudian waktu perguruan tinggi dia pindah ke kota, dan kemudian karena dia kuliah di kota, akhirnya tinggal di kota pula, bahkan kota besar. Karena tetap seleranya kembali ke desa kalau makan. Ya karena experience waktu kecilnya makanannya makanan desa. Semua experience waktu kecil apapun yang dilihat, yang dirasa, yang didengar, itu menancap di hati. Ya gitu aja sebenarnya. Makanya kalau budaya itu baik, ya terimalah. Kalau nggak baik, ya nggak usah, gitu doang aja kan. Nah ini perlu penguatan supaya kita tidak
tidak merasa terancam dengan urusan sihir-sihiran ini. Tapi lagi-lagi bukan berarti kemudian kita disuruh untuk menyombongi sihir. Tidak, sebagaimana tidak perlu takut, juga tidak boleh sombong. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa Rasulullah SAW itu manusia biasa. Tetapi ia dijaga oleh Allah. Nah, diizinkanlah sihir ini sedikit menimpanya. Tadi seakan-akan begitu doang, seakan-akan berbuat padahal tidak berbuat. Tapi situasinya dalam kendali. Ini menunjukkan bahwa orang sebaik apapun itu bisa diuji oleh Allah dengan hal seperti ini. Paham ya? Orang sebaik apapun. Dasarnya Rasulullah. Gitu. Itu mirip dengan ketika diizinkannya Rasul terluka. Kasusnya sama. Kan Rasul juga terluka kan? Waktu perang Uhud. Diizinkannya Rasul dihina. Jadi orang yang maksum bukan berarti tidak kesentuh apapun. Tapi diizinkan tersentuh, tapi tidak kemana-mana. Nah, untuk menunjukkan bahwa ia seorang manusia. Gitu. Jadi menyikapi Rasulullah itu harus pas. Karena kalau nanti tidak pas, itu bisa malah menyembah Rasulullah. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang Nasrani kepada Nabi Isa. Atau kurang hormat ke Rasulullah. Melanggar cabang iman ke-15. Tidak memuliakan Rasulullah. Gitu. Diizinkannya Rasul sakit. Ya, ini kan sakit namanya ya. Sebab sihir. Sedikit. Diizinkannya Rasul terluka. Kena apa itu ya, pas perang Uhud. Diizinkannya Rasulullah juga pernah demam menjelang wafatnya Rasulullah. Diizinkannya Rasul itu pernah lapar. Itu salah satu hikmahnya adalah sebagai bukti bahwa Rasulullah itu adalah manusia. Tetapi ia utusan Allah, makanya dijaga. Maksum. Jadi akhirnya pas menyikapi Rasulullah. Tidak berlebihan, tapi juga tidak kurang. Berlebihan sampai nanti menyembah Rasulullah, naudzubillah, atau kurang, tidak memuliakan Rasulullah sesuai dengan kenabiannya. Gitu. Sembarangan aja ke Rasulullah. Tidak beretika, tidak beradab ke Rasulullah, dua-duanya tidak boleh. Oke ya. Nah, sejalan dengan poin kedua, poin ketiga juga sama. Para penerusnya, para ulama, para aulia, sama. Bukan berarti kalau para ulama, para aulia, dia nggak kesentuh oleh apapun. Terkadang Allah izinkan kesentuh. Bisa sakit, bisa disihir, bisa jadi. Orang ya ternyata lembek juga. Itu ujian dari Allah. Ternyata tembus juga ternyata. Kata orang-orang sananya. Oke ya. Tapi insya Allah orang-orang baik itu sekiranya diizinkan oleh Allah terjadi sesuatu yang menimpa padanya, tetap aja insya Allah masih dalam penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istilahnya gitu, ya sekedar ujian lah. Gitu. Insya Allah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menimpa kan ke Umar bin Abdul Aziz itu kan salah satu sebab kematiannya kan diracun. Ya udah meninggal. Gitu. Sama saja ketika Umar kan meninggalnya ditusuk. Kok ditusuk sih? Kok nggak dijaga sama Allah? Itulah salah satu
Nah, sekalian nih, itu semua terjadi, itu diizinkan terjadi pada orang-orang baik. Bahkan kepada Rasulullah, sebagai bentuk ujian pula kepada mereka-mereka itu, dan ujian pula kepada orang lain yang menyaksikannya. Gitu. Yakni diuji sakit, diuji apa, termasuk diuji kemiskinan, dan lain sebagainya. Oke ya, sebagai bentuk ujian pula kepada mereka-mereka itu. Nomor 5 pelajarannya ya, bahwa meskipun Rasul sedikit akhirnya kesihir atau kena dampak sihir, tapi Rasul tidak kehilangan kebenarannya di dalam bersikap dan tidak menciderai kenabihannya. Orang bertanya, loh pada waktu Rasul kesihir tadi berarti bisa berkata yang di luar koridor, bertindak di luar koridor? Jawabannya tidak. Karena wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ia tidak berkata kecuali wahyu yang telah diwahyukan kepadanya. Dan Allah jaga dari kesalahan itu. Nah, dengan bahasa lain, jadi diizinkannya kesihir, tapi hanya menimpa hal yang tidak bersinggungan dengan syariah. Kira-kira gampangannya gitu. Itu mirip ketika Rasul akhirnya bersikap kepada Abdullah bin Ummi Maktum, bin Ummi Maktum, itu masih dijaga koridornya. Jadi ibarat kalau orang berjalan itu kan pas dia bukan oleng, dia pindah dari lajur 1 ke lajur 2, gitu aja kira-kira. Kemudian balik ke lajur 1. Ketika Rasul bersikap abasa wa tawalla, turun ayat. Selesai. No, kenapa harus diizinkan terjadi kayak gitu? Ada hikmah ilahiyah. Hikmah yang ingin Allah sampaikan, ingin Allah ajarkan kepada umat manusia. Bahwa bisa jadi kalian terpengaruh oleh hal-hal gitu. Tapi kembalilah lagi. Kesanggupan kembali itulah pelajaran pentingnya. Kesanggupan kembali benar itu. Oke ya. Jadi meskipun Rasul matbub itu tidak keluar dari kebenaran. Nah, kalau bahasa ya cuma ngek gitu doang, sedikit doang, nggak sampai berlama. Kan tadi hanya yukhayyalu annahu fa'ala wa ma sona annahu sona. Kayak tampak melakukan sesuatu padahal tidak melakukan sesuatu, tapi langsung berdoa. Jadi sekejap aja. Jadi istilahnya langsung berdoa, datang malaikat menyelesaikan. Gitu doang, sekejap. Tapi sekejap itu kalau menimpa Rasulullah, itu sudah jadi perkara besar. Nah, kita ini bukan lagi sekejap. Berbulan-bulan berkejap-kejap kadang. Ada orang kerasukan jin bertahun-tahun nggak ngerasa. Nah, itu bukan sekejap itu. Begitu diruqyah, hajinya 50, jinnya 70, berarti dia kan bawa barang kemana-mana, bawa jin kemana-mana. Pantesan lo mikir nggak pernah bener ya, kira-kira gitu. Ini sekejap aja jadi perkara karena Rasulullah SAW. Nah, oleh karena itu pelajarannya juga nomor 6 ya. Kita hendaknya bisa mengikuti jejak Rasulullah. Kalau ada hal kayak gini, hendaklah harus sekejap dan diselesaikan segera. Tidak dibiarkan. Jadi kalau kita ada sesuatu yang kayak kurang normal, sekejap langsung berdoa kepada Allah. Kali-kali itu memang
sesuatu yang bersifat kayak begini ini. Gitu. Sekejap supaya selesai. Jangan membiarkan lama-lama dalam urusan seperti ini. Kayak sihir itu bentuknya kan banyak. Bisa sakit, bisa akhirnya nggak normal keputusannya, bisa macam-macam bentuk sihirnya. Ya bisa dipisahkan dengan keluarganya, bisa pemisahan keluarga, pemisahan ayah dengan istri, istri dengan suami, dengan anak-anak. Bentuknya macam-macam, namanya sihir. Sihir itu kan khayalan kan. Jadi orang dikhayalkan dengan sesuatu. Seakan-akan nyata, padahal tidak nyata. Dan macam-macam. Bisa kayak ditusuk-tusuk, padahal sebenarnya nggak ada apa-apa. Dan lain sebagainya. Nah ini harus segera. Dan oleh karena itu, karena kita tidak tahu kapan ada datangnya dan macam-macam, kita perlu menjaga diri dengan hisnul muslim, bentengnya muslim. Apa itu? Doa. Terutama doa pagi hari dan sore hari. Ya, sekaligus saya sampaikan ke jamaah di sini, adalah kita punya wirid atau punya kebiasaan zikir di pagi hari dan sore hari. Minimal zikir itu dibaca pada waktu sholat. Atau setelah sholat. Ya, salah satunya kan Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr wa a'udzubika min adzabil qabr a'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Semua doa-doa yang insya Allah menyelamatkan kita dengan izin Allah dari hal-hal buruk seperti itu. Sihir terakhir juga bisa dianggap sebagai penyakit. Gitu. Maka di sini ma waja'ur rajul, apa sakitnya Rasulullah. Jadi kesihir itu atau sihir bisa dianggap penyakit. Rasul seakan-akan berbuat padahal tidak berbuat. Itu sakit itu. Nah, oleh karena itu perlu disembuhkan. Cara menyembuhkannya ya dengan doa. Sihir itu cara menyembuhkannya bukan dokter, tapi doa. Bukan dengan sihir yang lain. Gitu. Tapi insya Allah, kalau kita sungguh-sungguh berdoanya, Allah akan sembuhkan. Insya Allah. Oke ya, sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan, dipersilahkan. Namun Ustadz ada dari pertanyaan dari Bapak Arif. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Di awal Ustadz demikian apik memberi perumpamaan kehidupan seseorang seakan yang sedang mendaki dengan kondisi tanah yang licin, curam, penuh onak dan duri. Kita diperintahkan diberikan arahan dengan adanya Urwatil Wusta, namun setelah kita sadar dan telah menemukan Urwatil Wusta, tali penunjuk jalan yang amat kuat tersebut. Sedangkan kita juga tetap menemukan ujian, rintangan, bahkan tidak sedikit ujiannya lebih keras. Tidak sedikit orang yang baru sadar mendapat hidayah beberapa saat kemudian sudah mengalami demikian. Bagaimana penjelasan dengan hal ini? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Yang menarik ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau saya ibaratin, ketika Anda mau mendaki, kalau daki ya, lagi daki ya, itu biasanya kalau lagi curam, naiknya itu nanjak, itu ada talinya yang biasanya. Biasanya tali, ada talinya. Oke ya. Meskipun sudah megang tali, kalau kita nggak piai naik, bisa juga kita itu bisa kepelanting. Apalagi nggak megang tali. Paham ya? Artinya apa? Loh, mau megang tali kok masih kepelanting? Megangmu nggak bener. Nah, kira-kira gitu. Atau pas megang tali, ini pas tadi teman-teman naik ke atas enak nih, tali kan biasanya
naik gitu. Ya kalau yang pernah daki ya, pernah naik gunung, selalu ada gitu. Kalau pas jalannya itu lagi terjal, misalnya hanya cuman setapak, terus nanjak mendekati 45% lah atau lebih, ada talinya biasanya. Gantian, baru nanti kalau tanah lapang bareng-bareng lagi. Pas megang tali, hujan kenceng. Waduh, luar biasa repotnya itu. Gitu. Sama. Orang ketika akhirnya sudah dapat hidayah, bisa berada di jalan kebenaran, itu terkadang Allah akan uji. Bener nggak ini megangnya ini? Atau megangnya karena karena kepentingan, pura-pura. Tentu Allah sudah tahu. Nah, itu ditegaskan oleh Allah di Al-Quran. Ayatnya ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang-orang mengira ditinggalkan begitu saja berkata amanna, kami beriman, wa hum la yuftanun, dan mereka tidak diuji? Oh, tidak. Gitu. Apakah dibiarkan orang berkata amanah dan tidak diuji? Oh, tidak. Walaqad fatannal ladina. Dan sungguh Allah telah menguji orang sebelum kita. Jadi pertama jawabannya, kenapa kok terkadang setelah kita taubat megang gitu, kok ujian semakin berat? Itu betul. Itu namanya sunnatullahi fi tariqil haqq. Sunnah Allah di jalan kebenaran. Ibarat kalau Anda mau masuk klub silat yang hebat, waktu masuk itu daftar tuh. Diuji dulu. Bener nggak? Loyal nggak? Kuat nggak? Nggak kuat ya udah nggak apa-apa. Kenapa? Ya kan guyonannya karena kan balasannya surga, bukan kipas angin. Ini guyonan di viral biasanya. Oke ya, itu yang pertama. Yang kedua, penjelasannya bisa jadi proses taubatnya ini emang belum selesai. Ibarat orang sedang mandi, itu kotorannya banyak kesana kemari. Jadi masih harus mandi terus. Ini orang nggak pernah mau mandi. Setahun nggak mau mandi. Akhirnya mau mandi. Akhirnya mandi, cucut-cucut. Keluar, kata istrinya, Mang masih bau tuh. Udah mandi. Ini. Oh iya, akhirnya mandi lagi. Ya gitu. Jadi masih banyak yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Ada jamaah pernah tanya kepada saya, Ustadz, itu kita alhamdulillah bisa taubat nih. Tapi habis taubat itu Ustadz, harta itu kayak dirontokin Ustadz. Masya Allah gitu. Jawaban saya gimana sih Pak? Ibu pernah dengar kisahnya Nabi Yusuf? Udah. Berapa lama Nabi Yusuf dari sejak masuk penjara, masuk sumur sampai jadi raja itu? Tahu Ustadz berapa? Saya jawab ya Bu, 40 tahun. Jadi kalau ibu baru 3 bulan masih bentar. Paham ya? Maksudnya selama itu ujian. Nah, tentu Nabi punya ujian. Kalau kelas kita mah bukan kelas ini ya. Tapi tetap aja ada waktu. Sungguh nggak dia megang urwatil wuthqa? Atau emang harus belum selesai sebenarnya proses pertaubatannya. Harus diselesaikan dulu. Misalnya ada harta yang masih haram. Ada apa saja. Biar selesai dulu. Ya insya Allah kalau sungguh-sungguh dia akan megang betul. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saat mendapatkan hidayah, perlu penguatan terus
Nggak boleh orang taubat, kemudian habis taubat terus nyantai lagi ya, kepapar lagi. Ibarat kalau biasanya kalau di konteks lapangan yang keras ya, orang sudah keluar dari preman nih, ya, keluar nih ya. Itu kan nggak serta-merta kemudian langsung pergi, enggak. Teman preman lamanya kadang nggak terima. Karena dia dulu jago, nggak ada dia kacau nih kerjaan. Hanya dipepet, bang, lo 3 amat tinggal gue, gue udah taubat nih, gue udah taubat nih. Gue udah nggak mau, gue udah umur 40, udah ntar gue mati masuk neraka, kalau mau. Ya nggak gitu bang, tapi ya kita jadi rugi semua nih bang, nggak ada abang, nggak ada yang ditakuti. Maunya, ya bang, jagain kita lah. Gue nggak mau loh, malak loh. Ya udah jagain aja deh. Akhirnya dijagain. Tapi gue nggak mau minum loh. Iya, udah tahu, abang tahu badah. Nah, kira-kira kalau masuk lagi, bakal minum lagi nggak kira-kira? Nah, nggak gitu kira-kira. Makanya, waktu taubat itu perlu kesungguhan untuk di-maintain. Terus, gitu. Sebagaimana orang yang sudah baik dari awal, juga diuji oleh Allah. Gitu. Bisa nggak dia komitmen dalam kebaikannya? Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Bertanya. Nah, Ustadz, berikutnya dari Ibu Wati. Ustadz melihat cara kematian orang-orang baik dan mulia itu, mungkin di sini untuk para sahabat dan Rasul, yaitu dengan cara-cara kasar, bunuh, racun, dan lain-lain. Apa latar belakang dari semua itu? Apakah itu perbuatan orang-orang Khawarij saja atau ada kelompok lainnya? Ya, kalau yang menimpa Rasulullah itu orang kafir sendiri, yang Quraisy itu dan seluruh kabilah yang lain di konteks perang. Terus ada Yahudi yang mensihir, ada orang munafik juga yang juga berkhianat. Ya semua aja, gitu. Kalau para sahabat sama kasusnya. Cuman pada waktu sahabat sudah muncul itu kelompok Islam yang sesat, yang akhirnya membunuh Ali bin Abi Thalib, itu Khawarij. Terus juga waktu zaman Umar itu adalah suruhan dari orang-orang Yahudi yang membuat fitnah di tengah kaum muslimin. Orang Majusi ya, itu suruhan orang Majusi yang kalah, yang ditaklukkan negaranya. Nah, ini konsekuensi dan sekaligus resiko dari perjuangan. Dan Islam meletakkan meninggal syahid itu mulia, bukan hina, kebalik. Dan situasi ini ada di masa itu. Kalau antum lihat para petarung-petarung Romawi, Persia, itu panglimanya meninggal di medan perang, itulah kemuliaan. Kalau ada panglima kok petarung meninggalnya di tempat tidur, itu dianggap pecundang. Zaman itu situasinya gitu. Nah, lahirlah zaman berikutnya, meninggal itu yang empu-empu itu. Karena pecundang. Nah, kira-kira gitu. Petarung-petarung itu meninggalnya ya di situ. Itu kemuliaan baginya. Beda mindset. Itu namanya beda kelas mental. Namanya. Ya, mentalnya beda. Allah alam. Nah itu kalau di konteks agama, itu adalah satu proses tantangan bagi tegaknya kebenaran dan bagi perjalanan hidup seseorang yang bersangkutan tadi. Apakah dia sanggup terus berada di jalan ini, apa bergeser karena tantangan yang berat demikian. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada pertanyaan lagi. Berikutnya dari Ibu Lisa ya ini. Bagaimana Ustadz jika taubat itu cuma berupa niatan dan diikuti atau ditutupi oleh akhlak mulia saja, tetapi tidak menjalani hukum rajam atau pancung dan sebagainya untuk dosa-dosa yang besar? Oke. Jadi gini Bapak Ibu, bagi orang
yang pernah melakukan dosa-dosa yang secara hukum Islam itu ada kisosnya, ya, ada kisosnya, dan tidak berjalan padanya hukum itu, maka pertaubatannya dengan taubat biasa. Memohon kepada Allah, semoga Allah terima taubatnya, dan selesai. Sebagaimana nanti dosa-dosa yang lain. Apakah nanti kelak di akhirat dikisas? Itu keputusan Allah. Sebagaimana ketika orang dosa yang lain. Kan dosa itu ujung di akhirat ada azab. Paham ya? Dosa itu ujungnya di akhirat ada azab. Sebagian dosa itu ada dampak kisosnya di sini. Kayak mencuri, dipotong tangannya, dan lain sebagainya. Tapi ada dosa yang tidak ada hukuman kisosnya di sini. Contohnya, dosa menggibah. Itu kan nggak ada kisosnya di sini. Contohnya, dosa memfitnah. Fitnah itu kan berat sebenarnya. Tapi hukumannya tidak ada kisosnya. Kisos itu adalah hukuman sanksi atas sebuah kejahatan tertentu yang dilakukan di sini. Kisos itu yang setimpal, kalau had itu yang sudah jelas. Kalau kisos itu ya, orang motong tangan ya dipotong tangannya, orang ngelukai ya dilukai, itu namanya kisos. Orang nyongkel kuku ya dicongkel kukunya, itu kisos. Jadi hukumannya setimpal dengan kejahatannya. Tapi kalau had itu hukumannya kelak atas kejahatan tertentu. Contohnya zina, contohnya mencuri. Orang mencuri bukan dicuri balik, bukan gitu. Orang mencuri dipotong tangan, itu namanya had. Nah, ada sekian kejahatan atau tindakan dosa yang ada kisosnya atau ada hadnya di dunia. Dan ada sebagian tidak ada hadnya. Pokoknya dosa aja. Nah, seperti ya termasuk dosa kufur kan. Nah, semuanya berujung azab kelak di akhirat. Ya. Nah, bagi orang yang telah mendapatkan kisos di dunia, berarti selesai di akhiratnya. Dan bagi orang yang dapat had di dunia, udah selesai di dunia. Nah, bagi yang belum dilaksanakan pada hukum itu, terus gimana? Berarti minta maaf kepada Allah. Paham ya? Bukan berarti ngerajam diri sendiri, nggak boleh. Karena ini hukum publik. Hukum publik itu terkait dengan negara. Kalau negaranya tidak melaksanakannya, ya tidak wajib baginya melaksanakan seorang diri. Gitu. Nah, oleh karena itu, bagi yang taubat dan menyisakan hukum-hukum yang tadi ada kisosnya atau hadnya, ya dia harus taubat kepada Allah dan semoga Allah maafkan, jadi nanti kelak di akhirat tidak mendapatkan hukuman dari Allah karena sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu di akhirat nanti sudah itu semua tergantung full oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya di dunia juga full oleh Allah, tapi kan Allah izinkan terjadi hal-hal yang dari proses hukum tadi. Paham ya? Jadi di situ adalah tinggal taubat yang benar dan semoga Allah maafkan. Nanti kelak di akhirat tidak diadab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam adab yang tersedia bagi manusia atas kejahatannya masing-masing. Makanya perlu kesungguhan yang kayak gini. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustadz, syukron penjelasannya. Mungkin dari Ibu Yuli nanti ini ada pertanyaan langsung. Tafadhal Ibu Yuli. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Kalau misalkan kasus koruptor ya Ustadz ya, di Indonesia itu kan dihukum ya Ustadz ya. Misalkan berdasarkan penelitian, hakim memutuskan dihukum mengembalikan uangnya sekian, katakanlah gitu, yang dianggap menurut hukum positif sekian harus dikembalikan gitu. Terus plus penjara gitu ya Ustadz ya. Terus dia menjalani itu di penjara sesuai dengan keputusan yang dilakukan oleh hakim tadi, Ustadz. Pertanyaannya, bagaimana nanti dia di akhirat?
apakah masih ada hukum lagi Allah yang ditimpakan ke dia? Katakanlah berkaitan dengan tadi jawaban Ustadz yang tadi. Iya, jika misalnya kejahatannya ini belum dimaafkan oleh Allah, ya akan dijalankan padanya hukuman. Tapi jika sudah Allah terima taubatnya, ya berarti selesai. Sebagaimana kejahatan yang lain. Ya, kan kejahatan paling tinggi namanya kufur atau syirik. Ketika dia minta ampun kepada Allah, kan Allah terima taubatnya, ya berarti selesai. Tapi kalau tidak diterima oleh Allah, ya nggak selesai. Nanti Allah akan berikan padanya hukuman sesuai dengan keputusan Allah kelak di akhirat. Seperti apa keputusannya? Ya Allah yang akan memutuskan azabnya. Gitu. Bentuknya macam-macam. Maksudnya apakah nanti ada kisos di sana? Itu kehendak Allah, keputusan Allah Subhanahu wa taala. Tentu waktu penetapan di sana kan langsung oleh Allah yang menetapkan gitu, keputusannya. Jadi belum selesai. Nah, sehingga kasus kayak gini sama sebenarnya kasus yang tadi yang belum ditegaknya adanya hukuman. Nah, tapi yang menarik kalau di hukum Islam itu ada satu hal. Jika ada orang melakukan sebuah tindak kejahatan pidana gitu ya, yang seharusnya terkena pidana, katakan dipotong tangannya. Tapi kasus dia itu belum diangkat ke pengadilan. Bisa karena polisi tidak tahu dan tidak ada laporan ke sana. Maka pelakunya sebaiknya tidak melaporkan diri, tetapi bertaubat kepada Allah SWT dan diselesaikan dengan sendirinya. Ini menarik di dalam filosofi hukum Islam. Karena dalam filosofi hukum Islam itu yang penting orang berhenti berbuat jahat. Bukan yang penting dilaksanakan hukuman padanya. Paham ya? Bukan yang penting orang dihukum. Tapi yang penting orang berhenti dari kejahatan. Nah, bagi yang belum dilaporkan, belum diangkat ke mahkamah itu, lam yurfa ilaihil amr, belum diangkat masalahnya, tidak disarankan untuk menyerahkan diri. Tapi diserahkan menyelesaikan sendiri. Kemudian taubat dan selesai. Nah, kasus yang menimpa para sahabat itu lebih karena kesungguhan sebagian sahabatnya 1-2 kasus itu agar dia tidak punya beban kelak di akhirat. Khawatir nanti taubatnya tidak diterima. Mendingan diselesaikan saja di dunia. Nah, kira-kira kayak gitu. Yang menimpa wanita komedia. Tapi pada dasarnya adalah agar orang-orang yang melakukan tindakan kejahatan ini itu menyelesaikan sebelum ke pengadilan. Nah, itu yang kemudian menjadi dasar para ulama juga bahwa ketika tidak tegak padanya hukum, maka dia segera taubat dan semoga Allah memaafkan kelak di akhirat. Intinya orangnya jadi baik dan berhenti dari kejahatan. Awas, jangan sampai ketika belum tegak padanya hukum dan selamat pula, terus kemudian malah menumbuh kembangkan, malah memelihara kejahatannya. Ya, naudzubillah, ini bisa dapat azab oleh Allah nggak sedikit gitu. Ketika Allah selesaikan masalahnya dengan cara yang apik tadi, maka segeralah taubat kepada Allah. Itu tidak mengulangi. Dan semoga nanti Allah menerima taubat. Allah a'lam bishawab. Ustadz sedikit melanjutkan Ustadz ya. Jadi misal Ustadz ya, ada yang hadis yang mengatakan bahwa kalau misalkan kita mendolimi orang lain itu dikembalikan sebesar, katakanlah kalau misalkan uang korupsi tadi dikembalikan ke orang yang kita ambil itu ya Ustadz, sebesar yang itu kan, terus plus taubat gitu ya Ustadz. Jadi apakah betul yang sebesar itunya harus habis gitu loh? Katakanlah tadi Ustadz kan, ya, kalau hukumannya itu gimana Ustadz? Ya, jadi gini, kalau khusus mencuri itu kan masuk kategori hukumnya, itu hukum Allah. Itu haknya Allah. Nah, misalnya kalau orang mencuri, uangnya dikembalikan, pidananya berjalan tetap, bukan berarti nggak berjalan. Cuman, ini kan satu sisi mencuri itu
itu hak Allah, tapi satu sisi yang diambil haknya orang, kan gitu. Di dalam pidana agak menarik, adanya hukum haknya Allah, ada haknya orang. Kalau haknya orang itu, kalau orangnya memaafkan, udah selesai. Mencuri itu unik. Mencuri itu yang diambil harta orang, tapi kategori hukumnya itu hak Allah. Jadi nggak selesai dengan dimaafkan. Nah, tetapi ketika belum tegak padanya hukum, itu maka mengembalikan itu bagian dari cara kelak supaya nanti urusan kedoliman dengan orang tidak diangkat kembali. Itu benar. Jadi dikembalikan sejumlah yang dicuri dan taubat kepada Allah. Nah, itu penyelesaian ketika tidak tegak padanya hukum qisas. Semoga kelak di akhirat Allah terima. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, syukron. Jazakallah. Alhamdulillah pada sesi kali ini sudah udah mendekati waktu berakhir ya. Jazakallahu khairan kepada Ustadz Musinin atas kajiannya. Insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih juga atas kehadiran dan perhatian Bapak Ibu sekalian. Semoga kita semua dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari pada kajian hari ini. Dan juga bagi Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi untuk infak kajian FI ini bisa menghubungi Ibu Rahma. Ana selaku pembawa acara, mohon maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Marilah kajian kali ini kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.